Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat UTS kemarin. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan resume tersebut. Nah, di dalam resume tersebut membahas tentang hukum internasional. Nah, hukum internasional ini adalah hukum yang membahas tentang batasan-batasan lintas negara. Nah, di dalam hukum internasional itu ada juga istilah yang terkait dengan hukum internasional tersebut. Nah, ada dua subjek yang dimana ada hukum perdata internasional dan juga hukum internasional publik. Nah, hukum perdata internasional ini hukum yang menghubungkan tentang perdata dan juga batasan lintas negara. Sedangkan hukum internasional publik itu hukum yang mengenai tentang publik dan juga lintasan batas negara. Nah, dari kedua antara hukum perdata internasional dan juga hukum internasional publik itu mempunyai perbedaan dan kesamaannya. Kalau perbedaannya itu dia itu beda kedudukannya saja. Sedangkan kesamaan itu dia sama-sama membahas tentang lintasan batas negara. Nah, ada juga dalam mewujudkan hukum internasional tersebut. Nah, sebagai masyarakat hukum internasional itu diatur di dalam tertib hukum, di mana tertib hukum itu maksudnya setiap wilayah itu mempunyai tata tertib hukum tersendiri. Terus ada juga subjek hukum. Nah, subjek hukum ini sebenarnya tidak bisa diragukan lagi bahwasanya itu merupakan dari hal yang terpenting di dalam hukum internasional. Nah, yang pertama itu akan saya bahas. Yang pertama itu ada negara. Nah, negara ini merupakan suatu tempat di mana kita lahir di situ dan juga hingga sampai sekarang. Nah, negara ini mempunyai berbagai macam, contohnya itu sistem yang dianut oleh negara tersebut. Contohnya kita Indonesia itu menganut sistem presidensil. Nah, presidensil itu maksudnya negara itu dikepalai atau diketuai oleh seorang presiden. Terus yang kedua itu ada tahta suci. Tahta suci itu merupakan suatu peninggalan sejarah yang dimana Paus itu merupakan kepala gereja terbesar, tetapi dia tidak merasa puas. Dia itu seakan-akan menguasai duniawi. Nah, yang ketiga itu ada Palang Merah Internasional. Nah, Palang Merah Internasional ini merupakan suatu kedudukan yang mana dia itu untuk mendapatkan suatu kedudukan dan juga untuk mengikat suatu perjanjian. Terus yang keempat itu ada organisasi internasional. Nah, organisasi internasional itu merupakan suatu perkumpulan antara negara satu dengan negara lain dan juga membentuk suatu organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui, contohnya itu ada organisasi PBB, ILO dan FAO dan sebagainya. Pasti teman-teman tahu lah kan organisasi yang dibentuk di dalam, contohnya itu di ASEAN gitu. Terus yang keempat itu ada perindividuan. Nah, perindividuan ini maksudnya hukum internasional itu melindungi hak minoritas seseorang, karena di dalam suatu negara itu adanya perbedaan ras, suku, dan bangsa. Jadi ada perlindungan hak minoritas ke mayoritas negara tersebut. Terus ada pemberontak dan mendapatkan sengketa. Nah, pemberontak dan mendapatkan sengketa itu merupakan suatu perebutan kedudukan yang dimana dia itu ingin menduduki suatu daerah atau negara yang ingin dia tempati. Contohnya seperti yang kita ketahui bahwasanya antara Israel dan Palestina. Nah, hal tersebut kan
merupakan Israel tersendiri itu merupakan pengungsi yang dimana dia datang ke Palestina itu untuk menguasai Palestina tersebut dan dia ingin merebut sengketa yang ada di Palestina tersebut. Terus ada juga sumber-sumber hukum internasional. Nah, sumber-sumber hukum internasional ini yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini tidak bisa diragukan lagi bahwasanya itu adanya yang bersangkutan dengan sengketa. Dia itu melakukan perjanjian dan juga bersangkutan dengan negara yang bersengketa. Terus yang kedua itu ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh negara untuk melakukan aktivitasnya tersebut. Terus yang ketiga itu ada prinsip hukum umum. Terus yang keempat itu penambahan adanya para sarjana dan juga para ulama. Itu cuman untuk ini aja, menetapkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Terus ada juga wilayah sistem hukum internasional. Nah, wilayah tersebut yang pertama itu ada akresi. Nah, akresi ini merupakan suatu penambahan wilayah yang disebabkan oleh proses alamiah. Terus yang kedua itu ada cesi. Cesi ini merupakan satu area yang banyak digunakan dalam penambahan wilayah oleh hukum internasional. Terus yang ketiga itu ada preskripsi. Preskripsi ini merupakan suatu pelaksanaan wilayah dalam hukum internasional. Terus ada aneksasi. Aneksasi ini merupakan perampasan wilayah secara paksaan. Mungkin itu saja video presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.